Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sukma Pratama, NIM 190611643215. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Offering A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengajar efektif yang telah disampaikan oleh Bapak Rama Kurniawan di Sipijar. Langsung saja, mari kita simak video berikut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan, mengenai kemampuan keterampilan mengajar yang efektif. Bagaimana sih kemampuan mengajar yang efektif itu? Keterampilan mengajar yang efektif adalah keputusan dan tindakan guru yang berhubungan dengan tingkat pembelajaran siswa yang lebih tinggi. Pengetahuan prosedural membantu guru mengetahui bagaimana siswa berhasil melaksanakan setiap keterampilan belajar yang efektif ketika diperlukan. Akan tetapi, dimungkinkan jenis pengetahuan yang paling penting dan yang paling efektif dalam keterampilan mengajar adalah suatu pengetahuan yang kondisional atau pengetahuan keterampilan yang menyesuaikan dengan situasi belajar oleh peserta didik. Keterampilan pengajaran yang efektif dapat dikelompokkan ke dalam 7 bidang dari tindakan yang saling berhubungan. Antara lain yaitu yang pertama, suatu perencanaan untuk petunjuk pembelajaran. Yang kedua, ada waktu dan manajemen pembelajaran atau kelas. Yang ketiga ada presentasi dan tugas terstruktur. Yang keempat ada proses komunikasi antara guru dan juga siswa. Selanjutnya yaitu yang kelima ada informasi instruksional. Dan yang keenam ada penyampaian pertanyaan. Dan yang ketujuh yaitu tinjauan pembelajaran dan juga penutup. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu mengenai perencanaan petunjuk suatu pembelajaran. Pengajaran yang efektif tidak terjadi secara kebetulan. Akan tetapi, seorang guru harus mempersiapkan perencanaan yang optimal sehingga lebih siap saat akan melaksanakan pembelajaran dan dapat menggunakan waktu dan sumber media secara lebih efektif dan juga efisien. Ada beberapa unit dan perencanaan dalam pembelajaran hendaknya berisi mulai dari tujuan pembelajaran dalam setiap pelajaran. Yang kedua ada perencanaan manajemen keseluruhan. Yang ketiga, presentasi tugas dan petunjuk pembelajaran. Yang keempat, dibutuhkan peralatan dan fasilitas yang memadai untuk menunjang suatu pembelajaran. Yang kelima, ada daftar kegiatan pembelajaran dan rencana pengembangan konten. Yang keenam, ada rencana ruang untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh, ada perkiraan anggaran waktu dan transisi antar segmen-segmen di dalam kelas. Yang kedelapan, ada rencana keamanan. Yang kesembilan, ada pembelajaran prosedur penilaian. Dan yang ke-10 ada tinjauan pelajaran atau pembelajaran dan rencana penutupan dalam sebuah pembelajaran. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu mengenai waktu dan manajemen kelas. Untuk pengaturan waktu, manajemen waktu merujuk pada kemampuan guru untuk memaksimalkan salah satu sumber pembelajaran yang tersedia. Untuk mengoptimalkan waktu, sebaiknya seorang guru mempersiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam sebuah proses pembelajaran agar saat memasuki materi, waktu tidak terbuang sia-sia dan pembelajaran langsung dilaksanakan tanpa menunggu lama. Ada beberapa karakteristik mengenai kegiatan instan yang menunjang mengenai pengaturan waktu tersebut, antara lain yaitu
Yang pertama, mengambil hanya 5 menit untuk praktik gerakan. Selanjutnya, untuk setiap gerakan bisa dimulai dari bantuan seorang guru. Selanjutnya yaitu dapat menyuruh siswa untuk bergerak dengan cepat dan melibatkan otot-otot besar. Selanjutnya yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas ini memiliki lingkup yang lebih luas daripada pengelolaan waktu. Manajemen kelas melibatkan seluruh kegiatan pembelajaran di kelas. Seorang guru juga harus selalu memantau aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Dengan pengawasan tersebut, seorang guru mampu mengetahui progres yang dilakukan oleh siswa dan juga mengetahui estimasi waktu yang diperlukan dalam suatu pembelajaran. Untuk yang ketiga, yaitu sebuah presentasi dan pemberian tugas terstruktur. Presentasi tugas membahas tentang jenis-jenis informasi dengan memperlihatkan atau memberitahu siswa mengenai keterampilan atau tugas yang harus dilakukan dan juga bagaimana cara melakukannya dengan benar. Tugas pembelajaran adalah kegiatan spesifik yang akan dilakukan oleh siswa untuk memperoleh keterampilan motorik, pengetahuan, dan juga konsep kognitif. Jadi dalam pemberian tugas ini diharapkan siswa mampu menyerap materi yang telah disampaikan oleh seorang guru dan melakukannya dengan baik. Dan di sini guru juga berperan untuk menjaga perhatian siswa setelah dia memiliki pengetahuan dari tugas-tugas tersebut. Antara lain yang pertama yaitu seorang guru harus sering mengajukan pertanyaan yang berkaitan. Yang kedua, seorang guru harus memeriksa untuk pemahaman selama dan setelah presentasi tugas tersebut diselesaikan. Selanjutnya yaitu seorang guru harus sering melakukan kontak atau berkomunikasi dengan seorang siswa, dan seorang guru tidak diperkenankan untuk mengulangi informasi terlalu sering karena akan menimbulkan rasa bosan dan juga rasa bingung pada seorang peserta didik. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu komunikasi antara guru dan murid. Keefektifan komunikasi antara guru dan murid bertujuan untuk mempermudah pembelajaran serta pengecekan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Komunikasi antar guru dan siswa harus dilakukan secara intensif dan berkala untuk memperoleh sebuah informasi yang baik mengenai proses pembelajaran siswa. Dengan demikian, suatu pembelajaran akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan adanya komunikasi, seorang guru akan selalu bisa memantau situasi dan juga kondisi seorang peserta didik. Untuk selanjutnya, setelah menekankan pada komunikasi yang baik antar guru dan siswa, maka langkah selanjutnya yaitu memberikan materi pembelajaran berupa informasi instruksional. Informasi ini meliputi pengajaran yang telah disesuaikan dengan pembahasan dan model pembelajaran yang telah dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik. Adapun informasi instruksional dapat disampaikan dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama yaitu secara lisan atau langsung. Yang kedua yaitu secara non-lisan atau seorang guru dapat menuliskan materi yang akan diajarkan dan tulisan tersebut akan dipahami dan dipelajari oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu dalam bentuk kombinasi antara lisan dan juga tertulis. Di sini peran guru dapat menjelaskan sebuah materi dengan
berbicara dan juga menerangkan suatu tulisan yang telah disampaikan. Yang selanjutnya yaitu dalam bentuk gerak manipulatif. Ini pada dasarnya sebuah pembelajaran pendidikan jasmani lebih banyak menekankan pada aktivitas gerak, sehingga sebuah gerak manipulatif untuk mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran haruslah perlu dilakukan. Yang selanjutnya, sebuah penyampaian informasi dapat berupa media, baik itu audiovisual maupun secara video atau MP3. Dalam media tersebut dapat kita sampaikan mengenai contoh-contoh dan juga proses suatu pengajaran sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya, yang keenam, yaitu menggunakan pertanyaan dalam pembelajaran. Di sini peran guru yaitu memberikan pertanyaan untuk mengontrol suatu pemahaman siswa terhadap materi. Dalam bagian ini terfokus terhadap pemberian pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui aspek pemahaman siswa dengan pertanyaan yang spesifik terhadap satu materi, mulai dari pertanyaan mengenai perilaku, sikap, pengetahuan kognitif, serta kemampuan berbahasa siswa. Penyampaian pertanyaan dalam pembelajaran dimaksudkan untuk menunjang pengetahuan yang lebih baik pada pertemuan selanjutnya, dan diharapkan siswa mengerti dengan apa yang telah disampaikan oleh seorang guru. Untuk yang ketujuh atau yang terakhir dalam bagian keterampilan pengajaran efektif, yaitu tentang ulasan dan penutup sebuah pembelajaran. Di sini, seorang guru dalam memberikan respon positif terhadap hasil kinerja siswa, maka seorang guru harus memberikan feedback atau umpan balik terhadap proses pembelajaran serta penugasan yang telah dikerjakan oleh siswa. Selain itu, seorang guru juga harus mampu memberikan ulasan berupa kritik ataupun saran terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Setelah ulasan mengenai proses pembelajaran siswa disampaikan oleh guru, maka guru harus menentukan sebuah penutup dalam sebuah pembelajaran. Guru dapat memberikan penguatan terhadap materi yang telah disampaikan atau memberikan tugas lanjutan untuk pembahasan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Penutupan pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi belajar antara guru dengan siswa. Jadi, dalam sebuah penutupan pembelajaran, seorang guru harus bisa mengetahui situasi dan kondisi seberapa paham seorang siswa dapat menerima materi yang telah disampaikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan mengajar efektif. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.